Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun Prof. Nani dan juga Bapak Ibu yang terhormat menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Habib Hernasyar, biasa dipanggil Abi dari Fakultas Ilmu Keperawatan dengan NPM 25066230036. Dan di sini saya merupakan mahasiswa dari mata kuliah Paradigma dan Teori Keperawatan kelas B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya berkaitan dengan apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya evaluasikan pada mata kuliah Paradigma atau PTK Paradigma dan Teori Keperawatan 2025-2026. Di sini saya mengacu pada refleksi diri by Gibbs, sedangkan beberapa part dan kemudian saya akan menjabarkan satu persatu, dan di sini saya akan menyampaikan dengan cara objektif dengan beberapa pengalaman yang pernah saya real alami. Oke, jadi sebenarnya paradigma dan teknik perawatan adalah sebuah mata kuliah yang pada awalnya saya kira kita akan mempelajari banyak sekali teori. Kita akan mengolah, kita akan membedah berbagai macam teori dalam keperawatan. Begitu juga dengan paradigma yang ada dalam keperawatan itu sendiri. Dan ternyata memang benar sekali. Di situ banyak sekali kita membahas teori-teori dari mulai dasarnya, tengahnya, sampai kita mengolah dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya belajar banyak sekali hal dari grand theory, middle range theory, dan lain sebagainya seperti teori-teori tambahan lainnya gitu. Nah, kemudian di sini saya juga berdiskusi dengan berbagai macam tipe mahasiswa, dari yang aktif berdiskusi, dari yang pasif, dan juga dari yang berbagai macam perasaan, itu meliputi home group saya. By the way, saya di sini di kelas B itu ada sekitar 30 atau 40-an siswa, dan saya tergabung dalam home group 1 di mana ada sekitar 8 mahasiswa, dan kita sering sekali berdiskusi, mengolah kata, kemudian kita juga sharing perception each others, dan kita memberikan banyak sekali saran, evaluasi, masukan, dan saling membantu dalam pengertian kita dalam memahami teori-teori dalam keperawatan. Sebenarnya kalau misalkan saya membahas terkait dengan keperawatan, itu juga nggak jauh-jauh yang namanya tentang teori, paradigma, bahkan ini berkaitan sama perasaan. Waktu pertama kali saya mendengar kata PTK atau paradigma dan juga teori keperawatan, saya pikir ini akan menjadi hal yang cukup menyenangkan karena saya merupakan tipe orang yang suka belajar berkaitan sama literasi, hafalan, dan juga tulisan dibandingkan dengan mata kuliah yang hitung-hitungan atau mungkin secara numerik atau kategorik gitu. Jadi saya pikir mata kuliah ini akan membantu saya dalam improve di nilai gitu. Nah, ternyata memang cukup challenging juga karena banyak sekali teori yang ternyata dibahas, dan itu mempengaruhi perasaan saya. Itu saya cukup ragu ketika belajar karena ada banyak sekali teori dalam keperawatan. Karena pada awalnya saya mengira keperawatan itu hanyalah sebuah konsep untuk caring, curing, kemudian kita mengerjakan domestik pasien, kita memberikan paliatif, bahkan kita harus being with patient selama all the time gitu ya. Tapi ternyata it's more than that, dan itu sangat mempengaruhi perasaan saya untuk jadi lebih bersyukur, lebih menerima bahwa kita sebagai perawat itu tidak hanya melakukan satu hal, tapi banyak sekali lingkup yang kita naungi, kita rangkul di situ untuk meningkatkan kualitas hidup pasien gitu. Nah, kemudian saya juga menangkap bahwa di sini saya memiliki banyak sekali hal positif yang muncul ketika saya belajar selama proses belajar di PTK maupun saya setelah belajar di PTK. Yaitu saya belajar sadar bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki banyak sekali konsep yang cukup rumit untuk dipelajari. Mulai dari perasaan kita, bagaimana kita bekerja, mengolah kata, dan kita berinteraksi dengan lingkungan, dengan pasien lain, dengan each others, bahkan dengan diri kita sendiri, energi kita. Itu kita aku menyadari bahwa kita banyak sekali hal yang bisa memengaruhi kita gitu. Dan hal itu menjadi self awareness bagi saya sendiri bahwa saya itu harus bisa mengolah diri saya dengan baik, juga saya harus bisa mengontrol diri saya agar saya bisa nantinya mengontrol dengan baik, monitoring dengan baik, dan mendampingi pasien dengan baik di future, karena saya juga akan menjadi future nurse di masa yang akan datang gitu. Tapi saya juga menyadari ada beberapa hal yang perlu saya evaluasi di situ, seperti yang pertama, saya menyadari bahwa nilai UTS saya tidak begitu tinggi atau bahkan nyaris menuju ke jurang. Jadi mungkin saya terlalu karena tadi saya bilang saya cocok dengan PTK ini karena memang saya mengira ini akan di hal yang mudah bagi saya, tapi ternyata saya terlalu menyepelekan di hal tersebut. Oleh karena itu saya juga sadar bahwa belajar teori itu tidak cukup hanya dengan secara literatur, secara theoretical, tapi kita harus belajar secara praktikal. Kita harus bisa mengimplementasikannya dengan baik, baik itu dalam literatur juga maupun dalam kita
rencana studi ataupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin saya juga ingin merefleksikan juga berkaitan sama mengapa saya bisa mengatakan hal itu merupakan hal yang baik dan hal itu merupakan hal yang buruk, karena memang saya menyadari kalau misalkan eh, manusia memiliki banyak sekali interaksi dalam kehidupannya, baik dalam interaksi bersama energi dirinya sendiri maupun bersama lingkungan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hal yang sangat beautiful ketika saya dapatkan, yang sesuai dengan konsep transisi dari Meleis. Kemudian saya juga menyadari teori-teori tersebut tuh sangat berdampingan dengan hidup kita. Seperti halnya saya mulai menyadari bahwa perawat itu ternyata menyadari konsep manusia dari sebelum dilahirkan, yaitu dari Morener yang dia itu teori maternal atau teori anak dan ibu. Dia memberikan teori bahwa ibu tuh harus siap jadi, ya, seorang wanita harus siap jadi ibu ketika melahirkan. Itu merupakan tugas perawat yang sangat berat karena menyiapkan kehidupan seseorang, dan itu membuat saya sadar bahwa tugas perawat itu sangat sekali berkaitan sama kata mendampingi. Itu adalah hal yang sangat istimewa. Kemudian juga saya bisa menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran di paradigma dan teori keperawatan ini, saya bisa mendapatkan banyak sekali insight yang sangat istimewa, yaitu kita sebagai perawat harusnya sadar peran kita itu bukan hanya sekedar untuk memberikan asuhan, bukan hanya sekedar untuk mengerjakan sebuah prosedur sesuai prosedural atau SOP, tapi kita harus memberikan sebuah hal yang berkaitan sama kebutuhan manusia, kebutuhan pasien secara utuh sebagai manusia secara keseluruhan, yang memiliki perasaan, memiliki emosi, memiliki energi yang bisa sewaktu-waktu meledak, sewaktu-waktu bereaksi, dan bisa mengaruhi kesehatan mereka. Nah, untuk rencana tindakan aku ke depannya, mungkin saya akan memberikan beberapa tugas untuk diri saya sendiri untuk terus merefleksikan diri dengan berbagai macam landasan teori di keperawatan, seperti teori health promotion, kemudian dari Pender, kemudian juga saya bisa mempelajari beberapa teori seperti transitional theory dari Meleis, dan juga beberapa teori-teori lainnya yang bisa mengembangkan diri saya, dan juga beberapa skill yang saya miliki bersama teman-teman untuk berbekal menjadi seorang perawat yang mumpuni di masa yang akan mendatang. I think enough untuk refleksi diri saya. Semoga apa yang saya dapatkan di matkul ketika ini sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan dapat memberikan dampak bagi diri saya maupun bagi sekitar. Terima kasih banyak Prof. Nani dan juga seluruh dosen yang saya cintai dan saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.